Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kau duduk sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba dadamu terasa sesak? Bukan karena lelah, tapi karena ingatan tentang seseorang yang kau benci, bukan karena dia masih ada di hadapanmu, tapi karena namanya terus hidup di kepalamu, berulang, menggerogoti ketenanganmu pelan-pelan. Ironisnya, orang yang kau benci mungkin sedang tertawa, tidur nyenyak, atau melanjutkan hidupnya, sementara kau di sini, menghabiskan energi, waktu, dan sisa umurmu hanya untuk membenci bayangan yang bahkan tidak lagi peduli padamu. Benci adalah penjara yang kau bangun sendiri. Kebencian seringkali terasa seperti kekuatan, padahal sejatinya ia adalah kelemahan yang menyamar. Saat seseorang melukaimu, egomu ingin membalas, hatimu ingin berteriak, dan pikiranmu mulai menyusun daftar kesalahan orang itu. Seolah dengan mengingatnya terus-menerus, kau bisa menghapus rasa sakit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering kau mengingat kebencian itu, semakin dalam ia mengakar. Ia tidak tinggal di luar dirimu. Ia pindah ke dalam. Ia duduk di pikiranmu, menginap di hatimu, dan perlahan mengatur caramu memandang dunia. Tanpa sadar, hidupmu mulai berputar di sekitar luka itu. Kau bilang kau membenci seseorang karena dia salah. Tapi pernahkah kau sadar bahwa dengan terus membencinya, kau justru memberikan tempat istimewa dalam hidupmu? Ia mungkin sudah pergi, tapi kau mempersilahkannya tinggal di kepalamu setiap hari. Benci membuatmu lelah, tapi anehnya, kau tetap memeliharanya. Karena membenci terasa lebih mudah daripada menghadapi kenyataan bahwa tidak semua luka akan mendapatkan keadilan yang sempurna. Bahwa kadang, hidup memang tidak adil, dan tidak semua cerita memiliki penutup yang memuaskan. Saat kau membenci, kau mengulang peristiwa yang sama berkali-kali. Kau memutar ulang dialog yang seharusnya sudah selesai. Kau berdebat dengan orang yang bahkan tidak hadir. Dan setiap pengulangan itu, lukanya tidak sembuh. Ia justru diperbarui. Yang menyedihkan, kebencian seringkali tidak mengubah siapapun kecuali dirimu sendiri. Orang yang kau benci tidak menjadi lebih buruk atau lebih baik karena amarahmu. Tapi kau menjadi lebih keras, lebih curiga, dan lebih jauh dari versi dirimu yang damai. Kau mungkin berkata, "Aku berhak membenci, karena aku disakiti." Ya, perasaanmu valid, lukamu nyata, tapi pertanyaannya bukan apakah kau berhak membenci, melainkan, sampai kapan kau mau membayar harga dari kebencian itu? Harga itu mahal. Ia dibayar dengan tidur yang tidak nyenyak, dengan pikiran yang selalu gelisah, dengan hati yang sulit percaya lagi. Dan yang paling mahal, kau kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup di saat ini. Setiap menit yang kau habiskan untuk membenci adalah menit yang tidak akan kembali. Dan hidup tidak memberi diskon waktu. Ia terus berjalan, dengan atau tanpa persetujuanmu. Pertanyaannya, kau ingin berjalan sambil membawa beban, atau melangkah dengan ringan? Kebencian membuat masa lalu lebih berisik daripada masa depan. Ia membuat kenangan buruk berbicara lebih keras daripada harapan. Dan tanpa sadar, kau mulai mendefinisikan dirimu bukan dari siapa dirimu sekarang, tapi dari siapa yang melukaimu dulu. Ada perbedaan besar antara mengingat sebagai pelajaran dan mengingat sebagai racun. Yang pertama membuatmu bijak, yang kedua membuatmu pahit. Sayangnya, kebencian hampir selalu jatuh ke pilihan kedua. Kau tidak salah karena terluka, tapi kau bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan dengan luka itu. Apakah kau menjadikannya guru, atau kau menjadikannya Tuhan yang menguasai hidupmu? Benci seringkali membuatmu merasa benar, tapi kebenaran tanpa kedamaian hanyalah kemenangan semu. Apa gunanya merasa benar jika hatimu terus perang? Apa artinya menang jika kau kehilangan dirimu sendiri? Lihatlah hidupmu dengan jujur. Berapa banyak hal indah yang terlewat karena pikiranmu sibuk mengutuk masa lalu? Berapa banyak momen kecil yang seharusnya kau syukuri, tapi terlewat karena hatimu penuh amarah? Orang yang paling dirugikan oleh kebencianmu bukanlah musuhmu. Orang itu adalah dirimu sendiri. Karena kebencian tidak menyerang keluar, ia berputar ke dalam, perlahan, tanpa suara. Mungkin kau berpikir memaafkan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Tidak, memaafkan adalah keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri demi kesalahan orang lain. Kau tidak perlu berdamai dengan orang yang melukaimu, tapi kau perlu berdamai dengan kenyataan bahwa hidupmu terlalu berharga untuk diikat oleh dendam yang tidak memberi apa-apa selain lelah. Bayangkan jika energi yang kau habiskan untuk membenci, kau gunakan untuk membangun hidupmu. Bayangkan jika fokusmu bukan lagi pada siapa yang salah, tapi pada siapa yang ingin kau jadi. Hidup tidak menunggu sampai hatimu bersih untuk memberikan kesempatan baru. Kesempatan itu sudah ada, tapi kau sering tidak melihatnya karena matamu tertutup oleh amarah. Setiap hari adalah pilihan. Pilihan untuk terus membawa beban lama, atau
perlahan meletakkannya. Tidak mudah, tapi mungkin. Tidak instan, tapi mungkin. Kau tidak harus menjadi orang yang sama selamanya. Kau boleh berubah. Kau boleh memilih damai. Bahkan jika orang lain tidak pernah meminta maaf. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling tersakiti. Tapi siapa yang cukup berani untuk tidak membiarkan luka itu menentukan sisa hidupnya. Kebencian menjanjikan kelegaan, tapi yang diberikannya hanyalah penundaan penderitaan. Sementara melepaskan, meski terasa berat di awal, perlahan membuka ruang untuk bernapas kembali. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengingat orang yang bahkan tidak lagi hadir. Terlalu berharga untuk diserahkan pada masa lalu yang tidak bisa kau ubah. Dan mungkin langkah pertama menuju kebebasan bukanlah memaafkan orang lain, tapi berhenti menghukum dirimu sendiri dengan kebencian yang tak pernah selesai. Membenci tidak pernah menyembuhkan luka. Banyak orang percaya bahwa membenci adalah bagian dari proses penyembuhan. Seolah dengan menyimpan amarah, luka akan terasa lebih adil. Seolah dengan memelihara dendam, rasa sakit akan menemukan pembenarannya. Padahal kenyataannya, membenci tidak pernah menyembuhkan apapun. Ia hanya menunda penyembuhan itu sendiri. Luka batin tidak sembuh karena kemarahan. Ia sembuh karena dipahami. Tapi kebencian membuatmu berhenti memahami. Ia menyederhanakan segalanya menjadi hitam dan putih, benar dan salah, korban dan pelaku, tanpa memberi ruang bagi hatimu untuk bernapas. Saat kau membenci, kau menutup pintu dialog dengan dirimu sendiri. Kau terlalu sibuk menunjuk keluar, hingga lupa melihat ke dalam. Padahal luka yang paling membutuhkan perhatian bukanlah perbuatan orang lain, melainkan dampaknya terhadap jiwamu. Benci membuatmu keras, sementara luka justru membutuhkan kelembutan. Ia membutuhkan kejujuran, penerimaan, dan waktu. Tapi kebencian memaksa luka itu untuk bertahan, untuk tetap hidup. Karena amarah membutuhkan alasan agar tetap ada. Setiap kali kau berkata, "Aku tidak akan memaafkan," yang sebenarnya kau katakan adalah, "Aku akan terus mengingat." Dan mengingat tanpa tujuan penyembuhan adalah cara paling pelan untuk menyakiti diri sendiri. Ada luka yang tidak bisa diselesaikan dengan penjelasan. Ada sakit yang tidak akan mendapatkan permintaan maaf. Dan ketika itu terjadi, membenci tidak memberimu solusi. Ia hanya memberimu teman palsu agar kau tidak sendirian dalam sakitmu. Kebencian membuatmu merasa kuat, padahal ia membuatmu rapuh. Karena emosimu kini dikendalikan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oleh seseorang yang mungkin bahkan tidak tahu betapa besar pengaruhnya terhadap hidupmu hari ini. Semakin lama kau membenci, semakin tipis jarak antara dirimu sekarang dan luka lama itu. Kau tidak lagi menjalani hidupmu. Kau hanya bereaksi terhadap masa lalu. Dan hidup yang penuh reaksi bukanlah hidup yang bebas. Penyembuhan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Ia berarti berhenti membiarkan peristiwa itu mengatur caramu mencintai, percaya, dan berharap. Tapi kebencian menolak semua itu. Ia ingin kau tetap di sana, di titik sakit itu. Ada perbedaan antara menjaga diri dan mengurung diri. Membenci seringkali terasa seperti perlindungan, padahal ia hanyalah tembok yang membuatmu semakin kesepian. Luka yang tidak disembuhkan akan mencari jalan keluar. Kadang ia muncul sebagai kemarahan, kadang sebagai sikap dingin, kadang sebagai ketakutan untuk dekat dengan siapapun. Kebencian hanyalah salah satu topengnya. Kau mungkin tidak sadar, tapi kebencian perlahan mengubah caramu mencintai. Ia membuatmu waspada berlebihan, menutup hati sebelum terluka, dan menilai orang baru berdasarkan kesalahan orang lama. Padahal orang-orang baru itu tidak tahu apa-apa tentang masa lalumu. Mereka datang dengan niat baik, tapi harus membayar harga dari luka yang tidak pernah mereka buat. Membenci membuatmu hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Kau hanya sibuk memastikan tidak terluka lagi, sampai lupa bahwa hidup juga tentang bertumbuh, bukan sekadar selamat. Penyembuhan membutuhkan keberanian untuk merasakan sakit tanpa menjadikannya identitas. Tapi kebencian mengajakmu menjadikan luka sebagai nama belakangmu, sebagai cerita utama hidupmu. Kau bukan luka yang kau alami. Kau bukan pengkhianatan yang menimpamu. Kau bukan kesalahan orang lain. Tapi selama kau membenci, kau terus mengikatkan dirimu pada semua itu. Memaafkan bukan tentang mereka. Ini tentang mengembalikan kendali hidupmu ke tanganmu sendiri. Tentang berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini menentukan siapa aku ke depannya." Kebencian berkata, "Ingat apa yang mereka lakukan." Penyembuhan berkata, "Ingat siapa dirimu sebelum semua itu terjadi." Dan di sanalah perbedaan besarnya. Tidak semua luka harus diberi makna hari ini. Tidak semua sakit harus langsung dimengerti. Tapi kebencian memaksamu untuk terus memikirkannya, sampai kau kelelahan sendiri. Ada saatnya kau harus berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan agar tidak terus terluka oleh ingatan ini?" Luka tidak sembuh karena waktu semata,
Ia sembuh karena keputusan. Keputusan untuk berhenti mengorek. Keputusan untuk berhenti mengulang. Keputusan untuk perlahan melepaskan. Dan melepaskan bukan berarti kalah. Ia berarti cukup bijak untuk tahu bahwa hatimu lebih berharga daripada amarah yang tidak membawa kemana-mana. Hidup ini terlalu luas untuk dipersempit oleh satu peristiwa. Terlalu panjang untuk dihabiskan dengan satu rasa benci. Dan terlalu berharga untuk terus disandera oleh masa lalu. Penyembuhan mungkin terasa sunyi. Tidak dramatis, tidak heroik. Tapi di sanalah kau menemukan dirimu kembali. Sedikit demi sedikit. Tanpa kebencian yang berisik di kepalamu. Karena pada akhirnya, luka yang kau rawat dengan kesadaran akan menjadi kekuatan. Tapi luka yang kau rawat dengan kebencian hanya akan menjadi rantai, dan kau pantas hidup bebas, bukan sebagai tahanan dari rasa sakit yang sudah berlalu. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Banyak orang salah paham tentang makna memaafkan. Mereka mengira memaafkan berarti melupakan, atau berpura-pura bahwa luka itu tidak pernah ada. Padahal memaafkan tidak pernah meminta kita untuk menghapus ingatan. Ia hanya mengajak kita untuk berhenti hidup di dalamnya. Memaafkan bukanlah tindakan yang menghapus rasa sakit, melainkan keputusan untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengatur hidupmu. Ia bukan tentang mengubah masa lalu, tapi tentang menyelamatkan masa depan. Seringkali yang membuat kita sulit memaafkan bukanlah luka itu sendiri, melainkan harapan tersembunyi bahwa suatu hari orang yang melukai kita akan menyadari kesalahannya dan datang membawa penyesalan. Kita menunda damai, seolah kedamaian harus dibayar dengan pengakuan mereka. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Tidak semua orang yang melukai akan meminta maaf. Tidak semua cerita akan ditutup dengan keadilan emosional. Dan jika kita menunggu itu, kita sedang menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Memaafkan adalah saat kau berhenti menunggu. Bukan karena lukanya kecil, tapi karena hidupmu terlalu berharga untuk terus berada dalam posisi menunggu. Saat kau memaafkan, kau tidak sedang berkata bahwa perbuatan itu benar. Kau sedang berkata bahwa perbuatan itu tidak lagi berhak menguasai hari-harimu. Memaafkan adalah batas baru. Ia bukan pintu yang dibuka kembali, melainkan pintu yang ditutup dengan tenang. Kau tetap boleh menjaga jarak. Kau tetap boleh melindungi dirimu. Memaafkan tidak mengharuskan rekonsiliasi. Ada keberanian besar dalam memaafkan tanpa harus kembali. Keberanian untuk berkata, aku memilih damai, bukan kedekatan. Banyak orang mempertahankan kebencian karena mereka merasa kebencian itu satu-satunya bukti bahwa luka mereka nyata. Tanpa kebencian, mereka takut rasa sakit itu seolah tidak diakui. Padahal luka tidak kehilangan maknanya hanya karena kita berhenti marah. Kau tidak perlu terus berdarah untuk membuktikan bahwa kau pernah terluka. Memaafkan adalah proses mengakui luka, lalu memutuskan untuk tidak lagi menusuknya setiap hari dengan ingatan yang sama. Ia adalah tindakan lembut pada diri sendiri. Tindakan yang mungkin terasa asing di awal, karena selama ini kau terbiasa keras demi bertahan. Memaafkan tidak terjadi dalam satu momen besar. Ia terjadi dalam keputusan-keputusan kecil. Saat kau memilih tidak lagi membahasnya. Saat kau memilih mengalihkan pikiran. Saat kau memilih bernapas, bukan bereaksi. Ada hari di mana kau merasa sudah memaafkan. Lalu tiba-tiba satu kenangan muncul dan dadamu kembali sesak. Itu bukan kegagalan. Itu manusiawi. Memaafkan bukan garis lurus. Ia naik turun maju mundur. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kau tidak lagi menjadikan kebencian sebagai rumah. Dengan memaafkan, kau menciptakan jarak emosional. Jarak yang sehat. Jarak yang membuatmu bisa melihat masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya. Kau masih bisa mengingat, tapi tidak lagi larut. Kau masih bisa bercerita, tapi tidak lagi hancur. Selama kau belum memaafkan, orang itu sadar atau tidak, masih memiliki kekuasaan atas emosimu. Mereka menentukan bagaimana perasaanmu saat mengingatnya. Mereka mengendalikan amarah, sedih, dan kecewamu dari kejauhan. Memaafkan adalah saat kau mengambil kembali kendali itu. Kau berkata pada dirimu sendiri, hidupku kembali milikku. Memaafkan bukan hadiah untuk mereka yang melukai. Ia adalah hadiah untuk dirimu yang telah bertahan sejauh ini. Ia adalah bentuk penghormatan pada dirimu yang masih hidup, masih bernapas, dan masih ingin melangkah ke depan. Mungkin orang itu tidak pernah berubah. Mungkin mereka tetap sama. Tapi memaafkan tidak membutuhkan perubahan dari mereka. Ia hanya membutuhkan kejujuran dari dirimu sendiri, bahwa kau lelah terus membawa beban ini. Ada kelegaan yang datang bukan karena semuanya selesai, tapi karena kau berhenti melawan kenyataan. Memaafkan adalah penerimaan bahwa apa yang terjadi memang terjadi, dan itu menyakitkan. Tapi itu tidak harus mendefinisikan seluruh hidupmu. Saat kau memaafkan, cerita hidupmu berubah arah. Bukan lagi tentang apa yang mereka lakukan padamu, tapi tentang apa yang kau lakukan untuk dirimu sendiri setelahnya. Dari cerita tentang luka,
menjadi cerita tentang ketahanan. Dari kisah tentang dikhianati, menjadi kisah tentang keberanian untuk tetap membuka hati dengan bijak. Memaafkan tidak membuatmu lemah, ia membuatmu bebas. Bebas dari dialog batin yang melelahkan. Bebas dari kemarahan yang berulang. Bebas dari rantai yang mengikatmu pada masa lalu. Dan mungkin di titik itu, kau akan sadar bahwa memaafkan bukan akhir dari rasa sakit, tapi awal dari hidup yang lebih ringan. Bukan hidup tanpa luka, tapi hidup tanpa terus-menerus diseret olehnya. Melepaskan benci memulai hidup yang baru. Melepaskan benci bukanlah satu keputusan besar yang langsung mengubah segalanya. Ia lebih sering berupa rangkaian keputusan kecil yang diambil setiap hari. Keputusan untuk tidak mengulang cerita lama. Keputusan untuk tidak memberi ruang pada pikiran yang sama. Keputusan untuk memilih hidup meski hatimu belum sepenuhnya sembuh. Banyak orang takut melepaskan benci karena mereka tidak tahu siapa diri mereka tanpa luka itu. Selama ini, kebencian menjadi penopang, menjadi alasan, bahkan menjadi identitas. Tanpa itu, ada kekosongan yang terasa menakutkan. Tapi kekosongan itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang-ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Saat kau mulai melepaskan benci, hidup terasa aneh, lebih sunyi. Tidak ada lagi kemarahan yang berisik. Tidak ada lagi dialog batin yang panas. Awalnya terasa hampa, karena kau terbiasa hidup dengan kegaduhan emosional. Namun di dalam kesunyian itulah, kau mulai mendengar dirimu sendiri. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Ia berarti peduli dengan dirimu sendiri lebih dari luka lama. Ia berarti berhenti menaruh masa depanmu di tangan masa lalu. Setiap kali ingatan lama muncul dan kau memilih untuk tidak menanggapinya, itu adalah kemenangan kecil. Setiap kali kau memilih bernapas daripada bereaksi, itu adalah tanda bahwa kau sedang berubah. Perubahan jarang terasa heroik. Ia sering terasa biasa, bahkan membosankan. Tapi justru disitulah penyembuhan bekerja. Saat benci mulai dilepaskan, tubuhmu ikut bernapas lebih lega. Tidurmu lebih tenang. Pikiranmu tidak lagi tegang. Kau mulai menyadari betapa beratnya beban yang dulu kau anggap normal. Hidup tanpa benci bukan hidup tanpa masalah, tapi ia adalah hidup tanpa beban tambahan yang tidak perlu. Melepaskan benci juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Ada yang akan berkata, kau terlalu lembek. Ada yang akan mengira, kau kalah. Tapi kedamaian tidak pernah butuh persetujuan siapapun. Kau tidak hidup untuk membuktikan apa-apa pada siapapun. Kau hidup untuk menjalaninya dengan utuh. Saat kau melepaskan, fokusmu bergeser dari siapa yang melukaimu, menjadi apa yang ingin kau bangun. Dari masa lalu yang tidak bisa diubah, ke masa depan yang masih terbuka. Perlahan, hal-hal kecil kembali terasa. Tawa yang tulus, pagi yang ringan, obrolan sederhana yang tidak diwarnai kecurigaan. Kau mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu menunggu sampai kau sepenuhnya sembuh untuk memberimu kebahagiaan kecil. Kadang, kebahagiaan itu datang lebih dulu, lalu menyembuhkanmu. Melepaskan benci adalah proses kembali ke tubuhmu sendiri, ke napasmu, ke langkahmu, ke momen sekarang yang selama ini terlewat. Kau belajar hadir, tidak lagi terseret ke masa lalu, tidak terlalu cemas tentang masa depan. Hanya ada sekarang, dan di sekarang itu, hidup terasa lebih bisa dijalani. Melepaskan juga mengajarkanmu tentang batas, tentang kapan harus berkata cukup, tentang siapa yang boleh masuk, dan siapa yang harus tetap di luar. Hidup baru bukan berarti semua orang dapat tempat yang sama. Justru hidup baru membutuhkan kebijaksanaan untuk memilih dengan lebih sadar. Saat benci pergi, ruang di hatimu terisi oleh hal lain, rasa syukur, ketentraman, keinginan untuk merawat diri. Kau mulai memperlakukan dirimu bukan sebagai seseorang yang rusak, tapi sebagai seseorang yang pernah terluka dan sedang belajar pulih. Ada kekuatan lembut dalam hidup tanpa benci. Kekuatan yang tidak berteriak tapi bertahan. Tidak menyerang, tapi tumbuh. Kau tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Kau mulai hidup dalam mode membangun. Membangun rutinitas yang menyehatkan. Membangun hubungan yang jujur. Membangun mimpi yang sempat tertunda karena hatimu terlalu sibuk berperang. Melepaskan benci tidak menghapus masa lalu, tapi ia mengubah masa lalu menjadi latar belakang, bukan pusat cerita. Cerita utamamu kini adalah tentang keberanian untuk memulai lagi, tentang kerelaan untuk hidup dengan hati yang lebih ringan. Dan mungkin suatu hari nanti, kau akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa luka itu tidak menghancurkanmu. Ia membentukmu, menguatkanmu, mengajarkanmu apa yang layak dan apa yang tidak. Melepaskan benci adalah langkah sunyi menuju hidup yang lebih jujur. Hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh siapa yang menyakitimu, tapi oleh siapa yang ingin kau jadi. Dan di sanalah hidup baru itu benar-benar dimulai. Hidup yang terlalu berharga
untuk dihabiskan dengan benci. Pada akhirnya, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita tawar dalam hidup ini. Waktu terus berjalan, tanpa pernah menoleh ke belakang, tanpa peduli seberapa dalam luka yang pernah kita alami, tanpa menunggu sampai hati kita benar-benar siap. Hari demi hari tetap datang, pagi tetap berganti malam, dan hidup terus bergerak maju. Sementara kita sering tertahan di satu titik lama, hanya karena satu rasa yang tidak pernah kita lepaskan, kebencian. Ada saat di mana kau harus jujur pada dirimu sendiri, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah orang yang kau benci itu benar-benar pantas mendapatkan seluruh sisa hidupmu? Apakah satu peristiwa, satu pengkhianatan, satu luka layak mengikat pikiranmu bertahun-tahun lamanya, sampai kau lupa bagaimana rasanya hidup tanpa beban di dada? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengingat orang yang bahkan mungkin sudah tidak memikirkanmu lagi. Terlalu luas untuk dipersempit oleh satu rasa dendam. Terlalu berharga untuk dikorbankan hanya demi mempertahankan amarah yang tidak pernah benar-benar menyembuhkan apapun selain egomu yang terluka. Setiap kali kau memilih untuk membenci, sesungguhnya kau sedang memberikan masa lalu kekuasaan atas hari ini. Kau membiarkan sesuatu yang sudah selesai terus menentukan bagaimana kau merasa sekarang, bagaimana kau mencintai, bagaimana kau percaya, dan bagaimana kau memandang dunia. Dan tanpa sadar hidupmu tidak lagi kau jalani. Iya, kau ulang. Kau tidak diciptakan untuk hidup dalam perang batin yang tidak berkesudahan. Kau tidak lahir ke dunia ini hanya untuk menjadi penjaga luka, pengingat kesalahan orang lain, atau saksi bisu dari rasa sakit yang tidak pernah kau lepaskan. Kau diciptakan untuk bertumbuh, untuk merasakan hidup sepenuhnya, untuk mengalami makna, dan untuk bergerak maju meski pernah terluka. Benci mungkin pernah menyelamatkanmu. Ya, mungkin pernah menjadi tameng yang melindungimu dari rasa sakit yang terlalu besar untuk ditanggung saat itu. Tapi tameng yang terus kau genggam terlalu lama akan berubah menjadi penjara. Dan penjara itu perlahan mencuri napas, ketenangan, dan masa depanmu sendiri. Ada satu titik dalam hidup di mana kau harus berkata, cukup. Bukan karena luka itu kecil, bukan karena rasa sakit itu sepele, tapi karena hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang pernah menyakitimu. Karena masa depanmu terlalu luas untuk terus diikat oleh satu cerita lama. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling tersakiti, bukan tentang siapa yang paling benar, dan bukan tentang siapa yang paling layak dikasihani. Hidup ini tentang siapa yang cukup berani untuk tidak menjadikan luka sebagai tujuan akhir perjalanannya. Setiap orang membawa beban masing-masing. Setiap orang punya kisah yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Tapi tidak semua orang memilih untuk tinggal di tempat yang sama selamanya. Ada yang memilih melangkah, meski tertatih. Ada yang memilih damai, meski tidak ada keadilan yang sempurna. Dan kau juga punya pilihan itu. Kau berhak atas pagi yang terasa ringan tanpa bayang-bayang kemarahan. Kau berhak atas malam yang tenang, tanpa dialog batin yang melelahkan. Kau berhak atas hati yang tidak terus waspada, pikiran yang tidak selalu siaga untuk bertahan, dan hidup yang tidak dipenuhi ketegangan emosional. Hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana masalah tidak menguasai seluruh ruang di dalam dirimu, di mana luka tidak lagi menjadi pusat cerita, tapi hanya bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Mungkin kau tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Mungkin masa lalu akan selalu menjadi bagian dari ceritamu. Tapi kau selalu bisa memilih apa yang kau bawa ke hari esok. Kau selalu bisa memilih apakah kau akan melangkah dengan beban lama atau dengan kesadaran baru. Setiap langkah menjauh dari kebencian adalah langkah mendekati dirimu sendiri. Setiap keputusan untuk berdamai adalah bentuk keberanian yang jarang dibicarakan. Karena dunia lebih sering memuji balas dendam daripada ketenangan. Tapi ketahuilah ini, kau tidak lemah karena memilih damai. Kau kuat karena berani berhenti berperang, ketika perang itu tidak lagi membawa apa-apa selain kelelahan. Suatu hari nanti, mungkin tidak hari ini dan tidak besok, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa keputusan untuk melepaskan adalah titik balik terbesar dalam hidupmu. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tapi karena hidup tidak lagi terasa berat untuk dijalani. Dan mungkin di titik itu kau akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Karena tidak menyerah pada kebencian, karena memilih hidup, karena memilih untuk tidak mengorbankan seluruh masa depan hanya demi satu rasa sakit yang sudah berlalu. Hidup ini bukan tempat untuk menyimpan dendam. Hidup adalah ruang untuk menemukan makna. Dan makna tidak pernah tumbuh di tanah yang dipenuhi amarah. Ia tumbuh di hati yang cukup berani untuk melepaskan. Jika ada satu kalimat yang pantas kau simpan dalam-dalam, biarlah ini menjadi penutupnya. Hidup ini terlalu sia-sia jika kau habiskan untuk membenci orang lain. Karena hidupmu sendiri terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Gunakan hidupmu untuk bernapas dengan lega, untuk belajar tanpa takut, untuk mencintai dengan bijak,
dan untuk menjadi utuh bukan sebagai orang yang tidak pernah terluka, tapi sebagai orang yang tidak membiarkan luka menentukan seluruh hidupnya. Dan semoga apapun yang kau pilih setelah ini, pilihan itu selalu mengarah pada kedamaian. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan like untuk mendukung channel ini. Tinggalkan komentar jika ada satu kalimat yang paling menempel di hatimu. Dan subscribe agar kamu tidak melewatkan video-video yang akan terus mengingatkan kita bahwa hidup layak dijalani dengan hati yang ringan. Sampai bertemu di video Cahaya Jiwa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.